Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan, dimana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng. Marhaban ya Ramadan. Saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi rekan-rekan yang beragama muslim ya. Pada video kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bareng lagi tentang GoFood nih. Yaitu lebih tepatnya kita akan belajar bareng tentang bagaimana sih menentukan harga jual di GoFood. Seperti yang diketahui, jika kita berjualan di aplikasi online seperti GoFood ini, maka kita akan terkena sharing profit sebesar 20% plus Rp1.000. Topik ini juga merupakan topik yang pernah ditanyakan oleh salah satu subscriber tutorialan ya. Semoga untuk yang bertanya bisa terjawab ya pada video kali ini. Bukan hanya itu, pada video kali ini kita juga akan belajar sedikit basic mengenai cara menghitung atau menentukan harga jual di offline. Harapannya jika kita mengetahui hitung-hitungan dasar untuk menentukan harga, kita bisa lebih leluasa memainkan harga itu jika kita ingin berjualan di online atau mengikuti promo-promo yang sedang ada di GoFood. Jadi biar bisa tetap untung ya harapannya. Oh ya, sebelum kita ke pembahasan, saya mau menginfokan lagi nih untuk kalian yang ingin membuat outfit kekinian untuk komunitas, untuk seragam karyawan, untuk organisasi, atau perkumpulan apa aja lah. Tapi masih bingung cari vendor yang amanah, ramah, dan murah. Ya cuma di sini, Anstar Apparel melayani segala macam outfit mulai dari kaos, kemeja, jaket, dan kebutuhan outfit lainnya. Yang memang asik dan keren dari vendor ini adalah kalian bisa request model sesuai hati dan kebutuhan dan dengan harga yang sangat terjangkau tentunya. Karena memang di sini kalian bisa pesan dengan bahan yang sesuai dengan budget atau kantong kalian. Dan bagi kalian yang mau order tapi beda wilayah, tenang aja. Bisa banget kok kirim-kirim keluar kota maupun luar pulau. Yuk cepet gaskan lah. Untuk informasi atau kepo-kepoin vendor ini, kontak adminnya saya sematkan di kolom deskripsi ya. Yuk kita support bisnis lokal atau UMKM dalam negeri. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja pembahasannya. Oke baik, hal pertama yang akan kita diskusikan yaitu kita akan belajar basic, belajar untuk menentukan atau menghitung harga jual produk kita. Mengapa hal ini menjadi penting? Menentukan harga jual yang tepat sangat penting supaya kita tidak rugi dalam menjual produk kita. Jangan sampai kita ngasal aja dalam menentukan harga. Kita harus bisa menghitung HPP dari produk yang akan kita jual. Ya bahasa simpelnya sih, kita harus bisa menghitung seberapa besar uang yang akan kita keluarkan untuk membeli bahan baku pada produk kita. Jika harga bahan baku sudah ketemu, kita jadi lebih mudah ingin menentukan keuntungan dan menentukan harga jual pada produk kita. Oke, coba kita simulasikan ya untuk menghitung HPP ini biar lebih paham konsepnya. Kita contohkan untuk menghitung HPP menu minuman es cappuccino ya. Hitungan simpelnya kurang lebih seperti ini. Ingat, ini adalah contoh perhitungan simpel ya. Jika kalian ingin menghitung lebih detail, ya enggak apa-apa, lebih bagus malah. Yang perlu dipahami adalah konsep cara menghitungnya. Saya contohkan di sini powder atau bubuk cappuccino-nya kita pakai bubuk sasetan Gude Cappuccino. Saya cantumin harga di sini Rp2.000. Tentu harga ini bisa fleksibel lagi ya untuk masing-masing daerah. Dan apalagi jika kita beli dalam jumlah banyak atau grosir, maka kita juga akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah lagi. Oke, next untuk susu kental manis atau SKM, di sini saya cantumin harga Rp510. Lalu pertanyaannya, 510 itu dapat dari mana kak? Oke, penjelasannya ada di bagian sampingnya ya. Seumpama harga susu kental manis per 490 gramnya itu 12.500 atau per kalengnya itu 12.500. Lalu dalam minuman kita pakai SKM-nya ini sebesar 20 gram. Maka perhitungannya adalah 20 gram per 490 mili dikali dengan harga 12.500 yang hasilnya ketemu Rp510 tadi. Nah, itulah cara menentukan harga SKM yang ketemu di angka Rp510 tadi. Paham ya sampai di sini? Rumus ini bisa kalian gunain dalam menghitung apapun. Bisa menghitung habisnya gula, habisnya tepung, habisnya bumbu dapur, dan lain sebagainya. Jadi rumus yang bisa kalian pakai itu adalah banyaknya mili atau gram yang kalian pakai dibagi dengan keseluruhan gram pada kemasan itu, lalu dikalikan dengan harga dari produk itu ya. Oke, selanjutnya yaitu susu UHT. Di sini saya cantumkan harga Rp737. Untuk ketemu harga 737 itu penjelasannya ada di sampingnya ya.
Seumpama harga susu UHT per botolnya yaitu 17.500 dengan berat 950 gram. Lalu minuman kita isi dengan 40 gram susu UHT, maka perhitungannya akan seperti itu ya. Itu seperti rumus yang di sebelumnya tadi. Jadi sama cara menghitungnya. Maka ketemu angka di Rp737. Oke, lanjut ke es batu, cup gelas, air. Ini saya cantumin harga global atau saya jadikan satu, yaitu Rp750. Ini juga fleksibel ya. Jika dikalkulasi, maka HPP atau bahan baku yang kita keluarkan yaitu sebesar 3.997 atau kita bulatkan sekitar Rp4.000 lah. Hal ini juga bisa berkembang jika penutup cup gelas kalian menggunakan cup sealer, yang artinya kalian juga memerlukan listrik. Mungkin kalian bisa menambahkan kos atau tambahan biaya sekitar Rp300–500 untuk listrik. Yang pada intinya sebetulnya pada bagian ini kalian harus bisa mereng-reng atau merinci kebutuhan pokok apa saja yang kalian keluarkan untuk satu produk kalian, begitu ya. Jika sudah menemukan HPP, tinggal kalian tentuin aja kalian mau mengambil untung berapa dan menentukan harga jual berapa. Tips selanjutnya untuk menentukan harga jual adalah kalian juga harus mempertimbangkan kompetitor kalian atau harga pasaran di wilayah kalian lah. Jadi jangan ngasal langsung nembak harga. Semisal nih, es cappuccino tadi kalian jual dengan harga 20.000 misalkan. Padahal kompetitor atau saingan kalian di wilayah itu pada menjual es cappuccino itu di harga 12.500. Jadi kalian juga harus memperhitungkan hal-hal seperti itu ya, agar kalian bisa mendapatkan konsumen. Selain kompetitor, hal yang perlu juga kalian pertimbangkan yaitu masalah rasa atau kualitas produk. Semisal begini, Kak, jika harga saya samakan atau saya ambil di bawah kompetitor, maka saya tidak dapat untung karena saya memakai bahan-bahan yang premium misalnya. Nah, jika ada kasus seperti ini, hal yang bisa kalian lakukan adalah kalian bikin produk kalian itu terlihat seunik mungkin. Jadi bukan hanya lebih baik ya, diingat, jadi bukan hanya lebih baik, tetapi kalian buat seunik mungkin atau sedikit beda dengan produk-produk kompetitor yang lain. Dengan begitu, kalian bisa memainkan harga sesuai dengan HPP kalian. Jadi kalian bisa menjual rasa atau kualitas ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sampai di sini paham ya konsep cara menghitungnya. Oke, kita lanjut untuk berdiskusi mengenai cara mencantumkan harga di online, yaitu pada video ini, yaitu di Gojek ya. Yang sering menjadi polemik atau kebingungan dalam mencantumin harga di online adalah adanya sharing profit yang dibebankan kepada kita para penjual. Belum lagi jika kita ngomongin aplikasi GoFood, berbeda dengan aplikasi Grab ataupun Shopee yang hanya mengenakan sharing profit sebesar 20% sampai 25%. GoFood mengenakan tarif sharing profit sebesar 20% plus Rp1.000. Wah, lalu bagaimana ya cara ngitungnya ini? Oke, langsung kita praktekin ya. Semisal harga offline kita es cappuccino tadi adalah 10.000. Ingat nih, harga offline kita es cappuccino tadi 10.000. Untuk menaikkan harga sharing profit 20%, ingat rumus yang pernah saya share pada video sebelumnya ya, yaitu seperti ini. Harga offline dibagi 0,8, jika ada yang terkena sharing profit 25%, maka rumus yang bisa kalian pakai yaitu harga offline dibagi dengan 0,75. Jadi sudah saya siapkan dua alternatif rumus ya, jika kalian terkena sharing profit sebesar 20% plus 1.000 dan 25% plus 1.000, jadi sudah ada panduannya di sini. Itu nanti kita akan menghitung per bagian-bagian ya. Kita hitung dulu sharing profitnya sebesar 20%. Untuk yang 1.000-nya kita hitung belakangan ya. Jadi perhitungannya jika dimasukkan ke rumus kurang lebih seperti ini. Oh iya, ini nanti untuk perhitungannya kita pakai rumus sharing profitnya yang 20% ya. Yang 25% caranya sama saja kok. Oke, lanjut. 10.000 dibagi dengan 0,8 yaitu hasilnya 12.500. Pertanyaan selanjutnya, kan sharing profitnya 20% plus 1.000 Kak. Lalu 1.000-nya bagaimana Kak? Apakah 12.500 itu langsung saja ditambahkan Rp1.000 atau bagaimana? Nah, perihal masalah ini sebenarnya ada beberapa pendapat dan pandangan dari masing-masing orang atau kreator sih. Ada yang langsung menambahkan Rp1.000 dan lain sebagainya. Tapi yang perlu dipahami adalah sharing profit sebesar 20% plus Rp1.000 itu adalah per transaksi ya, bukan per produk atau per menu. Jadi tambahan potongan Rp1.000 ini adalah potongan per transaksi, bukan per menu. Bisa dipahami ya. Jadi semisal kalian mendapatkan order per transaksi itu adalah 2 menu katakanlah, atau 3 menu katakanlah. Maka Rp1.000 itu ya dibagi atau dikotong 3 menu itu tadi.
Jadi hitung-hitungan sebenarnya jumlahnya pun tidak terlalu besar jika kita hitung per transaksi ya. Apalagi kalau per transaksinya makin banyak menu lagi yang dipesan. Jadi ada juga pandangan bahwa ya sudahlah, ikhlasin saja, anggap saja itu sedekah. Kalau pengalaman saya pribadi, saya tidak langsung menambahkan Rp1.000 di setiap menu saya. Karena saya sudah mengevaluasi penjualan saya, customer saya membeli per transaksi itu minimal 2 menu dan rata-rata 3 menu lah. Selanjutnya untuk menyikapi tambahan 1.000 ini, yang saya lakukan adalah karena saya sudah tahu rata-rata jumlah per transaksi, maka tinggal saya bagi aja Rp1.000 tadi dengan rata-rata menu per transaksi, yaitu 3 menu. Yang hasil akhirnya rata-rata semua menu saya setelah saya tambahkan dengan rumus yang tadi, penambahan sharing profit 20%, lalu hasilnya saya tambahkan sekitar Rp300, begitu ya. Sekali lagi untuk menyikapi tambahan 1.000 ini, kalian tidak usah terlalu ambil pusing lah. Kalian bisa tentukan saja langsung ditambah Rp1.000, atau kalian juga bisa ikhlasin saja anggap sedekah, atau kalian juga bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian yang seperti yang saya contohkan tadi ya. Oke, semoga video ini bisa membantu ya, dan semoga bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan kalian juga bisa request kira-kira topik apa selanjutnya yang bisa dibuat untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi. Jika dirasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk support terus channel tutorialan dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.